Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar hari ini? Ibu doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, walaupun kita belajar jarak jauh. Jangan lupa pagi ini kalian sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap mendapatkan pembelajaran dan tugas dari Bu Guru. Oke, silahkan kalian keluarkan buku tema A. Ya, silahkan kalian buka halaman 2 ya, halaman paling awal. Yang akan kita pelajari yaitu subtema 1, pembelajaran 1. Pembelajaran 1 terdiri dari bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ayo membaca. Menemukan dan mengembangkan ide pokok dari laporan pengamatan. Untuk mengetahui tentang tanaman padi, kamu dapat membaca sebuah laporan pengamatan. Jadi, laporan pengamatan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung. Suatu laporan berisi informasi tentang suatu hal atau kejadian yang diamati. Dia meliputi waktu, tempat, hingga proses. Laporan dibuat berdasarkan fakta. Ingat ya, berdasarkan fakta, bukan berdasarkan imajinasi penulis. Untuk mengetahui isi dari suatu laporan, kamu perlu mencermati laporan dengan seksama. Kamu dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam laporan. Untuk apa? Untuk memudahkanmu mengetahui isi laporan. Untuk selanjutnya, apa itu ide pokok? Ya, lihat halaman 3 bagian atas. Ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Kalimat utama tersebut dapat dijumpai di awal atau di akhir suatu paragraf. Ayo bacalah laporan pengamatan mengenai tanaman padi berikut. Pada halaman 3 ada bacaan ya yang berjudul Perkembangbiakan Tanaman Padi. Silahkan kalian baca ya secara seksama, secara rinci ya mengenai perkembangbiakan tanaman padi. Kalau sudah kalian baca ya, nanti kalian lanjut ke halaman 4. Ya, lanjut sekarang kalian boleh membaca dulu perkembangbiakan tanaman padi yang ada di halaman 3. Bagaimana? Kalian sudah membacanya? Nah, jika sudah, silakan buka halaman 4. Pada halaman 4, ya, kita bisa mengetahui kalimat utama dari paragraf pertama. Apa kalimat utama dari paragraf pertama? Ya, kalimat utama pada paragraf pertama yaitu di Indonesia, padi menempati urutan pertama sebagai bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Nah, itu adalah kalimat utama yang ada di paragraf pertama. Berdasarkan kalimat utama tersebut, ide pokok paragraf pertama laporan tersebut yaitu padi merupakan sumber makanan pokok utama Indonesia. Jadi, untuk mempermudah saat menentukan ide pokok dalam tes laporan, khususnya nih bacaan yang panjang, kita bisa menggunakan diagram yang ada di halaman 4 ya. Jadi contoh diagramnya ada di halaman 4. Bagaimana cara menulisnya? Yang tengah kita tulis dulu judulnya ya. Paragraf 1 apa saja, paragraf 2 apa saja ide pokoknya ya. Paragraf 3, 4 dan 5. Oke? Paham ya sampai di situ ya? Nanti kalian baca lagi materinya. Sekarang kita lanjut ke halaman 5. Pada halaman 5, sekarang kita akan belajar mengamati ya.
tentang IPA, menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ya. Sekarang kita lihat bacaannya yang ada di halaman 4 dan 5 mengenai perkembangbiakan generatif tumbuhan. Ya, setiap makhluk hidup itu memiliki kemampuan berkembang biak. Untuk apa? Untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan, ya. Dengan berkembang biak, makhluk hidup itu menghasilkan keturunan atau individu baru. Hal itu juga dilakukan oleh tumbuhan, ya, selain oleh hewan dan manusia. Ya, secara umum perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama secara kawin. Ingat, perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan dengan dua cara. Yang pertama secara kawin atau generatif. Yang kedua tidak kawin atau vegetatif. Apa sih perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan, ya, atau spermatozoid, dan sel kelamin betina atau sel telur. Adapun perkembangbiakan vegetatif ini tidak terjadi peristiwa peleburan spermatozoid dengan sel telur. Ya, salah satu ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah dia memiliki bunga, ya. Bunga yang kamu lihat sehari-hari itu merupakan alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Jadi, kalau kalian melihat tumbuhan yang ada bunganya, berarti dia berkembang biak secara generatif, ya. Bentuk dan susunan bunga itu pada setiap jenis tumbuhan itu berbeda-beda. Bunga yang lengkap atau sempurna memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Ya, benang sari merupakan apa? Merupakan alat kelamin jantan, ya. Kalau putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Di dalam benang sari itu terdapat serbuk sari. Nah, serbuk sari inilah yang merupakan sel kelamin jantan. Ya, sekarang kalian lihat tuh. Ada bagian-bagian bunga yang ada di halaman 5. Mulai dari kelopak bunga, ya, mahkota bunga, putik, ya. Putik itu terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Ada tangkai sari, kepala sari, dan benang sari. Ya, kalian pelajari, kalian lihat, dan yang bawah pun ada proses peleburan tersebut disebut dengan pembuahan. Tuh, lihat tuh, ya. Jadi serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji yang berisi sel kelamin betina. Di dalam ruang bakal biji terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, proses peleburan tersebut disebut dengan pembuahan. Ya, kalian pelajari, kalian simak, kalian baca ulang-ulang supaya lebih paham. Lanjut, kita buka halaman 6. Oke. Pada halaman 6, kita lihat bagian bawah, pelajaran IPS. Ayo membaca. Sekarang kita mengidentifikasi kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Indonesia pun termasuk negara ASEAN, ya, yang sumber bahan makanan pokoknya yaitu padi. Penduduk di negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara juga menjadikan padi sebagai sumber bahan makanan pokok selain Indonesia, ya. Kenapa di sebagian besar negara-negara kawasan Asia Tenggara bahan makanannya padi? Kenapa? Karena kondisi geografis di negara kawasan Asia Tenggara, ya, menyebabkan padi itu dapat tumbuh dengan baik karena iklimnya tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi, ya, dan juga berdekatan dengan garis khatulistiwa, sehingga suhu udaranya itu sesuai untuk apa? Untuk pertumbuhan padi. Oke. Adapun secara astronomis, wilayah Asia Tenggara itu terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan secara letak geografis berada di antara Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Tiongkok Selatan di bagian utara,
serta Samudra Pasifik di bagian timur. Kawasan Asia Tenggara itu terdiri atas daratan utama, yaitu Indo-Tiongkok. Ya, silakan dibuka halaman 7. Lanjut ya, dan Semenanjung Malaya ya, serta pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Nah, negara Asia Tenggara itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu negara yang berbentuk semenanjung. Apa saja negaranya yang berbentuk semenanjung? Yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Serta negara yang berbentuk kepulauan, antara lain apa saja? Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi Indonesia itu termasuk ya negara kepulauan. Nah, negara-negara Asia Tenggara juga memiliki persamaan kehidupan sosial budaya. Jadi persamaan tersebut itu menjadi latar belakang terbentuknya ASEAN. Apa itu ASEAN? Yaitu sebuah organisasi kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Coba lihat lambang ASEAN yang ada di halaman 7. Ya, lambang organisasi ASEAN. Nah, padi juga dijadikan sebagai lambang ASEAN. Jadi ASEAN menyelenggarakan kerjasama di bidang sosial budaya. Apa saja? Yaitu mencakup kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penanganan bencana alam, kesehatan, dan lain sebagainya. Oke, coba kalian pelajari kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN dengan kalian lihat. Membaca dari halaman 7 tuh, mulai dari negara Indonesia. Ya, Indonesia itu sosialnya apa saja dan bagaimana sih? Masa kita nggak tahu sebagai negara Indonesia ya? Kalau mengenai sosial, Indonesia itu memiliki banyak sekali suku bangsa ya. Contohnya suku Minang, suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, suku Toraja ya, dan lain sebagainya, banyak lah ya. Mengenai budaya, ya budaya orang Indonesia itu bagaimana? Jadi budaya Indonesia itu sangat beragam ya. Dengan keberagaman itu kita tidak boleh saling terpecah belah, harus saling menguatkan ya. Karena kita itu terdiri dari berbagai macam suku, ya adat, bahasa. Dari bahasa pun sudah berbeda. Bahasa daerah ya, seperti bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Sunda, dan lain-lain ya. Kalian lihat halaman 7 ya, ada negara Indonesia. Tadi sedikit sudah Ibu jelaskan. Malaysia pun kalian baca ya. Halaman 9 pun sama ya. Ada negara Filipina, Laos, dan Vietnam. Kalian baca juga bagaimana sosial dan budayanya ya. Dan halaman 10 pun itu Thailand dan Myanmar. Ya, di situ semuanya negara-negara ASEAN itu ada sosial dan budayanya ya, kalian baca, juga ada benderanya. Kalian ingat saja, oh benderanya seperti ini. Kalau kalian nanti melihat bendera, oh kamu udah tahu, oh ini adalah bendera negara Thailand. Oh, ini negara Myanmar, benderanya seperti ini ya. Jadi setiap negara itu memiliki kehidupan sosial yang berbeda. Umumnya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis sekitar. Ya, sudah ya. Kalian nanti baca lagi, kalian ulang-ulang lagi. Nanti kalian lihat tugasnya Ibu share di GCR ya. Oke. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Tetap semangat dan kalian jangan lupa selalu belajar ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.